katakan halo halo, hello hello, ola ola. Adik-adik, saat ini kita masih memuji Tuhan. Sebelumnya kakak mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, siapa yang buat hutan? Saat ini kita mau bersyukur, kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya kakak mengajak kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Yesus
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu dapat berkumpul dalam kasih-Mu. Engkau menyatukan kami di tempat ini untuk beribadah. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, biarlah kiranya ibadah persekutuan kami ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Tuhan, teman-teman kami yang mungkin belum sempat menonton video kami ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, hingga berita kebenaran firman dan cerita firman Tuhan bisa mereka dengarkan. Tuhan di surga, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Di doa pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita masih mau memuji Tuhan, kita masih mau bersorak untuk Tuhan. Jadi kakak mengajak adik-adik untuk berdiri, dan lagu saat ini kita berpasangan ya adik-adik. Jadi siapapun temannya di rumah bisa kita ikut bersama-sama memuji Tuhan. Untuk itu kakak mengajak kita untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, "Ku mau jadi teman yang mengasihi." Firman Tuhan. Sebelumnya kakak mengajak kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Pagi adik-adik, jumpa lagi bersama kakak yang tentunya akan menceritakan sebuah cerita tentang firman Tuhan yang tentunya asik sekali. Adik-adik penasaran? Namun kakak mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan cerita ini, saya mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa. Kita lipat tangannya, matanya ditutup dan kepalanya tunduk. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di mana pagi hari ini kami akan mau mendengarkan cerita kebenaran firman. Berkati firman yang akan kami dengarkan agar menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, tentunya penasaran dengan sebuah cerita yang ujung-ujungnya akan berakhir pada suatu kecelakaan. Iya kan?
tentunya asik mendengarkannya cerita ini. Kakak akan bercerita tentang satu kisah seorang nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan sendiri. Namun apa sih yang asik dengan cerita ini? Bukannya itu udah biasa, nabi disuruh oleh Tuhan. Bukan. Nah, nabi ini adalah seorang nabi yang diutus ke suatu tempat di mana tempat itu penuh dengan dosa. Bahkan orang-orangnya berbuat dosa yang sangat jahat sekali. Itu adalah tempat yang mengerikan, sehingga Tuhan mengutus nabinya untuk pergi ke sana. Nah, itu adalah cerita dari tempat itu yang mengerikan sekali, di mana tempat itu penuh kejahatan. Anak-anak bisa membunuh orang tuanya, orang tua bisa membunuh anaknya. Itulah yang terjadi, sehingga Tuhan marah terhadap tempat itu. Apa sih, ada yang tahu nggak tentang atau nama dari tempat itu? Tentunya adik-adik penasaran kan? Namanya itu adalah Niniwe. Sekali lagi adik-adik, namanya Niniwe. Dan nabi yang diutus bernama Nabi Yunus. Nah, tentunya udah dengar, udah tidak asing lagi kan tentang cerita ini. Tapi tentunya adik penasaran bagaimana sih ceritanya. Nah, ceritanya seperti ini. Karena Niniwe ini adalah tempat yang penuh dengan dosa, akhirnya Tuhan marah. Tuhan ingin memusnahkan Niniwe, sehingga dia mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke tempat itu. Nah, tentu adik-adik penasaran di mana sih tertulis cerita itu? Nah, kita buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Yunus itu sendiri, yaitu kitab Yunus pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, di situ adik-adik yang di rumah bisa membaca ceritanya. Oke, lanjut ceritanya seperti apa. Nah, adik, setelah Tuhan mengutus Nabi Yunus pergi ke Niniwe, akhirnya Nabi Yunus pergi naik kapal. Tetapi adik-adik yang terjadi, dia tidak pergi ke Niniwe. Justru dia pergi ke Tarsis. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya ketika dia naik kapal, akhirnya kapal berjalan di tengah laut, dan akhirnya ombak besar pun datang. Wah, bahaya sekali itu. Ada ombak yang besar mengombang-ambingkan kapal yang ditempati oleh Yunus yang menuju Tarsis. Akhirnya yang di kapal pun penasaran, kenapa ini terjadi? Lalu mereka buang semua barang-barang mereka. Lalu datanglah Nabi Yunus. Dia mengaku bahwa itu semua karena dia. Akhirnya Nabi Yunus dilempar ke laut oleh orang-orang yang di kapal itu. Akhirnya dilempar ke laut, dan ikan besar pun datang langsung menelan Nabi Yunus. Akhirnya ditelan oleh ikan besar. Wah, bagaimana sih kisah kehidupan Nabi Yunus? Apakah dia masih hidup atau mati? Ya ampun, apalagi ditelan ikan besar begitu aja, pasti dia mati kan adik-adik. Tapi hebatnya adik-adik, karena dia adalah Nabi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Maha Pengasih, dia juga akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Akhirnya karena Tuhan menyelamatkan Nabi Yunus, dia dimuntahkan oleh ikan selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Akhirnya ikan itu muntah. Akhirnya Nabi Yunus pun keluar. Nah, ternyata Nabi Yunus masih dalam keadaan hidup. Akhirnya dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan akhirnya dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Adik-adik, akhirnya Niniwe tidak jadi dimusnahkan. Karena apa? Nabi Yunus telah pergi ke sana untuk menyampaikan berita tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yunus. Akhirnya Niniwe pun diselamatkan. Adik-adik, apa sih pembelajaran yang harus kita kutip dari cerita ini? Yaitu kita harus taat kepada perintah Tuhan. Seperti Amsal mengatakan, Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Untuk itu, mari kita selalu takut akan Tuhan, tetap menuruti perintahnya, dan jangan pernah menyimpang. Kalau adik-adik di rumah melanggar perintah Tuhan, apa yang terjadi? Adik-adik tentunya bisa saja seperti kisah Nabi Yunus, bisa kita sakit atau lain sebagainya. Untuk itu mari kita takut akan Tuhan, karena kita
akan diberikan hikmat ketika kita takut kepada Tuhan. Tetapi orang bodoh itu menghindari hikmat dan didikan. Jadi kita kan tidak seperti orang bodoh, tapi kita seperti orang pintar yang selalu takut kepada Tuhan. Demikian saja cerita kebenaran firman Tuhan yang kakak sampaikan. Semoga bisa menjadi teladan dan pembelajaran dan juga menjadi satu tekad dalam kehidupan adik-adik untuk selalu takut akan Tuhan. Oke, demikian cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kita lipat tangan lagi, kita tutup mata kita tundukkan kepala karena kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat cerita kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tentu selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelumnya, saat ini kakak mengajak kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, saya cinta Yesus, kamu cinta Yesus, dan kita semua cinta Yesus. Adik-adik, saat ini kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kakak mengajak kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan.
mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberkati ibadah kami dari awal kami memulaikannya, pertengahan hingga kami mengakhirinya. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh memberkati ibadah kami. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu, cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama. Ialah apapun cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh menjadi berkat bagi kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Ya, Tuhan terus yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Berkati orang tua, papa, mama, abang, adik, semua keluarga kami, supaya Tuhan yang terus melindungi. Terlebih-lebih juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami terus kesehatan daripada Tuhan, agar kami boleh terbebas, terhindar dari virus corona saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami. Kami percaya bahwa ibadah kami ini Tuhan sungguh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di doa kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.